Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisatul Aida dari Universitas PGRI Banyuwangi, Prodi PPKN, Angkatan 2022 dengan NIM 2287205000151. Saya di sini akan mempresentasikan tentang reformasi hukum pajak untuk mendorong investasi. Nah, di sini ada latar belakang. Salah satu tentang besar yang dihadapi pemerintah di Indonesia dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui peningkatan investasi. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara pemainan peran virtual dalam pembiayaan pembangunan nasional. Kemudian reformasi tahun 2000 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, khususnya melalui penurunan lapisan tarif pajak penghasilan PPh. Badan dirancang untuk memberikan stimulus fiskal yang dapat memberikan posisi keuangan perusahaan serta menarik investasi. Kemudian di sini ada peran reformasi hukum pajak, khususnya yang dilakukan pemerintah di Indonesia pada tahun 2000 bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya peran utama adalah memberikan investasi kepada dunia usaha melalui penurunan tarif pajak penghasilan badan, yang diharapkan bisa meringkas badan perusahaan, memperkuat urus kas, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan investasi tersebut. Di sini ada penyelesaian konflik dalam reformasi hukum pajak untuk mendorong investasi sebagai tergambar dalam penelitian, memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada perubahan tarif atau regulasi semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, politik yang memperletakkan bagian belakang pelaksanaan reformasi tersebut. Kemudian ada pembahasan reformasi hukum pajak yang dilakukan pada tahun 2000 merupakan salah satu upaya pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien, adil, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi. Salah satunya bentuk reformasi tersebut adalah penurunan lapisan tarif pajak penghasilan badan yang bertujuan untuk meringankan bahan pajak perusahaan sehingga perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk mengembangkan usaha, termasuk ekspansi, pembelian, serta peningkatan produktivitas. Kemudian di sini ada kesimpulan. Reformasi hukum pajak yang dilakukan pada tahun 2000 bertujuan untuk mendorong investasi dan memperbaiki kinerja keuangan perusahaan melalui penurunan tarif pajak penghasilan badan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi ini belum memberikan dampak positif yang signifikan. Kinerja keuangan perusahaan dan penerimaan pajak justru mengalami penurunan setelah reformasi. Hal ini terjadi karena reformasi perpajakan tidak dibarengi dengan stabilitas ekonomi, kapasitas hukum, kepercayaan investor. Kemudian oleh karena itu berbagai faktor pendukung agar benar-benar mampu meningkatkan investasi dan membutuhkan ekonomi secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.